أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-57 daripada cabang iman. Wajiblah kita orang yang beriman berakhlak yang baik, berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Allah mengutusku adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Apa kemuliaan akhlak mulia? Yang pertama, bahwa akhlak mulia itu adalah keimanan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Sesungguhnya sepaling mulia, sesungguhnya yang sepaling sempurnanya orang yang beriman, nisbah iman adalah sepaling baik mereka itu akhlak. Jadi iman dan akhlak ini bergaris lurus. Sejauh mana keimanan kita, sejauh mana akhlak kita. Kalau dipisahkan tak. Bilanya imannya baik, akhlaknya baik. Bila imannya kurang dua akhlaknya. Yang kedua, bahwa orang yang berakhlak mulia itu adalah orang yang dicintai Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mahasinal akhlaq mahzunatun indallah. Fa iza ahabballahu 'abdan manahahu khuluqan hasanan." Sesungguhnya akhlak-akhlak yang baik itu adalah disimpanlah di sisi Allah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berilah kepada hamba itu akhlak yang baik. Aku ini disayangi Allah kadakah? Ya kah, lihati aku ini berakhlak baikkah kadakah? Bila berakhlak baik, ditolongi Allah berakhlak baik, berarti kita tuh orang disayangi Allah tak? Bilanya akhlaknya jahat, berarti kita dimarahi Allah. Yang ketiga, orang yang berakhlak baik, mulia, itulah orang yang
paling disayangi Nabi, dicintai Nabi. Sabda Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling dicintakan kalian kepada aku, ya artinya aku yang paling sayang, paling cinta kepada kalian itu adalah yang paling baik kalian akhlaknya. Yang keempat, baik agama. Siapa baik akhlaknya, maka dia baiklah agamanya. Jahat akhlaknya, maka jahatlah agamanya. Ya kan? Jadi kalau dipasahkan ini akhlak lawan agama. Jadi agama kita Islam ini adalah agama akhlak, agama adab. Kita ini dari hendak guring ada sudah adabnya, ya kan? Adab sebelum tidur ada, adab bangun tidur ada, adab ke WC, dalam WC, keluar WC ada, adab berpakaian, adab makan, adab minum. Kita ini kada bisa dipisahkan dengan akhlak, adab. Yang kelima, orang yang berakhlak mulia itu adalah dia yang mendapat derajat tinggi di sisi Allah. Sabda Nabi SAW, innal mu'min la yudriku bi husnil khuluq darajatas qa'im as-sha'im. Sesungguhnya orang yang beriman, dia akan mencapailah dengan baik akhlak derajat orang yang beribadah malam dan puasa siang. Berapa orang yang beribadah malam semalaman dari maghrib tuh sampai ke subuh beribadah, siang nggak puasa, besar kalau pahalanya tuh. Nah, orang yang berakhlak mulia dicapainya derajat seperti itu. Orang yang berakhlak mulia dialah sepaling baik hamba Allah. Khiyarukum ahsanukum akhlaqan, sabda Nabi, sepaling baik kalian adalah sepaling baik akhlaknya. Yang ketujuh, dengan akhlak mulia itu dihapuskan dosa-dosa. Sabda Nabi SAW, husnul khuluq yuzibul khataya kama tazibus syamsal jalida. Sabda Nabi SAW, baik akhlak itu menghancurlah dosa-dosa dan kesalahan, sebagaimana menghancurlah matahari akan lemak. Ya kan, lemak itu dijamur karena matahari, ya kan, hancurnya. Kemudian apa akhlak mulia itu? Ya kan? Apa? Pian ditanya, Anda pian ditakoni apa akhlak mulia? Akhlak mulia itu bang. Jadi ini akhlak mulia ini
Jadi akhlak ini terbagi dua, ada akhlak mulia, ada akhlak tercela. Akhlak ini adalah sifat hati. Sebenarnya hakikat akhlak itu adalah hati. Hati yang berakhlak sebenarnya dari hati yang berakhlak maka akan nampak di anggota zahir, ya kan? Kalau zahirnya aja bagus, membaguskan akhlak zahirnya aja, tapi hatinya kada berakhlak, itu munafik, pura-pura ngarannya. Jadi sebenarnya akhlak mulia ini berdasar dari hati yang baik, yang lalu keluar ke anggota badan. Jadi akhlak mulia ini kata-katanya singkat saja akhlak mulia, tapi maknanya sangat luas, ya kan? Luas benar. Kepada siapa aja kita berakhlak mulia ini, menjauhi akhlak tercela. Ini diringkas saja, ya kan? Keringkasannya akhlak mulia itu yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, berakhlak mulia kepada sesama hamba. Nah itu keringkasannya gitu. Munnya dirinci banyak lagi kena. Hamba Allah, siapa hamba Allah? Dari yang tertinggi berakhlak kita kepada Nabi Muhammad ada. Kemudian berakhlak kepada guru-guru, berakhlak kepada mama abah kepada anak, ya kan? Kita lawan jiran tetangga, kepada sesama Islam, bahkan kepada orang-orang kafir pun kita ada akhlaknya, ada adabnya. Itu luas. Cuma secara kesimpulan, berakhlak kepada Allah yang mencipta kita, Tuhan kita. Kemudian berakhlak kepada kita sesama hamba. Apa akhlak kepada Allah? Akhlak yang mulia, yang baik kepada Allah. Ya ini kesimpulannya aja nih. Yang pertama, bahwa kita jangan menyekutukan Allah, bahwa kita beriman, berkeyakinan hanya Allah Tuhan sendirian, Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang pertama. Yang kedua, berakhlak kepada Allah itu bahwa apa yang diperintah Allah laksanakan. Perintah Allah dibagi dua pulang, ada perintah zahir, ada perintah batin. Yang ketiga, berakhlak kepada Allah itu apa yang dilarang Allah tinggalkan. Yang dilarang Allah dibagi dua lagi, ada larangan zahir, ada larangan batin. Ya kan, larangan zahir itu minuman keras, makan minum yang haram, zina, membunuh orang, ya kan? Larangan zahir. Larangan batin ya jangan ria, jangan ujub, syum'ah. Secara kesimpulan, akhlak kepada Allah itu disebut ubudiyah, ngarannya kehambaan. Bahwa kita jadi hamba Allah, benar-benar jadi hamba Allah, ya kan? Jadi hamba Allah itu ya tadi Allah Tuhan yang ada bersifat maha sempurna, jangan menyebutkan lain dengan yang lain. Apa yang diperintah Allah laksanakan zahir batinnya, apa yang dilarang Allah tinggalkan zahir batinnya. Nah lawan Allah Ta'ala tak dirinya banyak benar tak. Kemudian akhlak kita kepada sesama hamba. Kesimpulannya bahwa kita dengan sesama hamba ini bersifat kasih sayang. Itu kesimpulannya tak? Bersifat rahmah, bersifat kasih
sayang sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man bis sama. Bersifat kasih sayanglah kalian kepada yang di bumi, niscaya mengasih sayangi kalian orang-orang yang di langit. Yang di langit itu malaikat. Bila malaikat mengasih sayangi, mereka memintakan ampun. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang bersifat kasih sayang, mereka itulah orang yang dikasih sayangi Allah. Ada penyayangan. Jadi akhlak mulia itu penyayangan, kasih sayang. Kasih sayang ini dibagi dua ulang kesimpulannya. Yang pertama, jangan menyakiti apapun bentuknya, jangan menzalimi, ya kan? Banyak pulang tuh ya kan? Jangan menyakiti, jangan mahiri, jangan menyebut aib kekurangan, jangan memfitnah, jangan mendustai, jangan menipu, jangan mengambil haknya. Itu buah dari kasih sayang tadi tak? Buah dari kasih sayang, jangan menyakiti. Yang kedua, dari kasih sayang itu memberi manfaat, menebar kemanfaatan kebaikan. Ya kan, menolongi orang. Wah, akhlak tak? Menolongi doa, doakan yang baik-baik, menolongi dengan tenaganya, menolongi dengan hartanya, ya kan? Menolongi dengan ilmunya, dengan pendapatnya. Nah, kasih sayang tak? Jadi akhlak yang mulia kepada kita sesama hamba, kesimpulannya adalah bersifat kasih sayang. Dari kasih sayang ini, yang pertama jangan menyakiti dengan segala bentuknya, kemudian menolongi, memberi manfaat, manfaat doanya, manfaat hartanya, tenaganya, pikirannya, ilmunya. Ya kan, itu akhlak tak? Bilanya dibalik, itulah akhlak tercela. Ya kan? Bila sebaliknya tuh ya akhlak tercela tak? Kepada Allah, lawannya mengesahkan Allah, menyekutukan Allah, itu kada badab Allah Ta'ala. Menyekutukan Allah, memadahkan Allah punya anak, ya kan? Menyekutukan Allah tak? Yang lain ada memberi kekuasaan, yang lain ada memberi bekas, itu menyekutukan Allah tak? Pada manfaat kada badab Allah Ta'ala. Allah memerintah apa? Memerintah kita sembahyang, lalu kita kada sembahyang, kada badab Allah Ta'ala ngarannya, kada menyembah Allah. Allah melarang kita makan minum nang haram, lalu kita makan nang haram, itu kada badab dengan Allah. Kenapa? Kada maasi. Kada maasi itu bahasa Banjar, kada maasi, kada patuh. Nah, kemudian kepada manusia, akhlak kepada manusia yang baik itu kasih sayang. Sebaliknya kada bersifat kasih sayang. Siapa kada bersifat kasih sayang, dia berakhlak jahat. Ya kan, sebaliknya kasih sayang. Kasih sayang yang pertama jangan menyakiti, dibalik sebaliknya menyakiti orang lain, menyakiti hatinya, pikirannya, jasadnya, hartanya, ya kan? Jahat akhlak ngarannya. Andai kita kada bisa memberi manfaat, kada bisa menolong orang lain, jangan menyakiti barang.
Mudahan Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Jadi bagaimana supaya kita memiliki akhlak yang mulia? Secara hakikat, siapa yang berakhlak mulia? Siapa yang diberi Allah akhlak mulia. Ya kan, ini hakikat. Siapa yang berakhlak mulia? Siapa yang ditolongi Allah, dia berakhlak mulia, maka dialah orang berakhlak mulia. Bila Allah kada menolongi, kada berakhlak mulia, ya kan? Maka dari pandangan hakikat ini, usaha ikhtiar kita untuk mendapat akhlak mulia, kita banyaki berdoa kepada Allah. Ya kan, bisa lah meminta, ya Allah baikkan akhlak ulun. Bisa lah, banyak akan duit dulu, banyak akan kuningan ulun, banyak itu tak, banyak akan amas ulun. Bisa lah. Pian beceramin apa doanya Raja? Urusin ampur. Ditulis kita diceramin, doa becermin. Apa doanya? Lihat kena buku anak pian tuh, kena apa bacaan becermin lihat kena. Itu dari Nabi seringlah berdoa. Di antara doa Nabi, Allahumma hasan tahalki fahasin khuluki. Ya Allah, pian sudah membaguskan penciptaan ulun, maka baguskanlah akhlak ulun. Ya bacaan ini, ya nggak? Itu juga aja purusin nomor tadi. Doa bercermin Allahumma kama hasan takhalki fahasin khuluki. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaan ulun. Ini manusia, kita ini alhamdulillah jadi manusia, kada jadi iblis dan syaitan, kada jadi manusia. Kada jadi manusia, kada jadi binatang, ya kan? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, aku ciptakan manusia itu di dalam sepaling baik penciptaan. Dari miliaran ciptaan Allah, manusia itu nomor satu bentuk ciptaannya. Malaikat kalah. Nah berdoa kita, ya Allah, pian sudah membaguskan penciptaan ulun, maka baguskan juga akhlak ulun. Berdoa, baca amin, doa, ya kan, atau petuntung sembahyang. Ada lagi diantaranya doa Nabi, Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyah wa husnul khuluq. Ya Allah, ulun minta kesehatan dan keapiatan dan baik akhlak. Itu kalau hendak nuruti doa Nabi. Ada lagi di antara doa Nabi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha ila anta. Ya Allah, beri hidayahlah ulun kepada baik akhlak. Tidak ada yang memberi hidayah kepada baik akhlak itu kecuali pian jua. Wasrif anni an sayyaha la yasrifu anni sayyaha wa la yasrifu anni, ya kan? La yasrifu an sayyaha ila anta. Ya Allah, jauhkan, palingkan daripada ulun jahat akhlak. Tidak ada yang memalingkan kejahatan akhlak itu kecuali pian jua. Nah, banyak berdoa. Doa setelah sembahyang. Biasa dicaramin tuh, tulis karena dicaramin tuh tulis pakai sepeda lah. Allahumma hasan takhalki fahasin khuluki. Yang kedua, usaha ikhtiar kita supaya berakhlak mulia ini yaitu belajar ilmu akhlak.
mun kada belajar ge apa tahu. Ya kan? Mun kada belajar, mun kada tahu ilmunya ge apa anak mamalakan. Biasa kalau akhlak hati itu disebut ilmu tasawuf namanya. Ya bila kita tuh belajar ilmu tasawuf itu belajar ilmu akhlak hati itu. Bilanya akhlaknya baik, bilanya akhlak hatinya baik, insya Allah zahir batinnya baik aja, zahirnya baik aja. Nah belajar, makanya kita di dalam agama ini 3, ya kan? Yang pertama ilmu tauhid namanya, ilmu akidah, ilmu mengenal Allah. Yang kedua disebut ilmu akhlak atau disebut ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafsi, sama aja ini tujuan. Nah yang ketiga disebut ilmu fikih. Ilmu fikih ini nangki apa sembawudu, sembahyang, ya kan nangki apa puasa, itu fikih tak. Nangki apa nang halal, berusaha nang halal. Diibaratkan manusia ini ada kepala, ada dada, ada anggota tubuh. Kepala itu apa? Ilmu tauhid. Dada itu mana? Ilmu tasawuf. Anggota tubuh itu apa? Fikih. Ya kan? Ilmu tauhid itu membenarkan i'tikad kita tentang Allah, tentang Rasulullah. Ilmu akhlak ini membenarkan akhlak kita kepada Allah dan sesama hamba. Kemudian fikih ini membenarkan gerak diam kita ini, nah ibadah kita supaya bujur, makan minum kita supaya bujur, nah halal. Nah fikih kita. Lalu disebut ya kan, bahasa orang Baharu itu belajar ilmu 3 buku. Atau 3 kitab artinya. Bila satu aja nang kita pelajari ya nang ilmu sebuku jurang. Ya kan? Bila orang tuh belajar ilmu fikih, mengamalkan fikih, tapi kada belajar tauhid, kada belajar akhlak, ilmu sebuku artinya. Atau belajar tauhid aja mengenal Allah, adab kada belajar, fikihnya kada belajar, ilmu sebuku juga salah juga. Jadi kita ini belajar ilmu 3 buku, tauhid, fikih, tasawuf, atau disebut juga iman, Islam, ihsan. Ya kan? Iman tuh ya tauhid. Islam ya fikih. Ihsan itu akhlak. Jangan lu kira-kira ihsan tuh kawannya si Meme lawan si Upin Intan Bayon. Kemudian yang ketiga, usaha ikhtiar kita untuk berakhlak mulia ini, kita bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia, ya kan? Terjangkit karena kita. Tapi mun kita berkawan dengan orang-orang yang jahat akhlak, kita terjangkit juga karena jahat akhlaknya. Ya lah. Kita tahu kawan tuh bilanya duduk berdua, bertiga, karena orang tuh bisa membuka pander tak menyambati orang. Kita duduk situ, tempat kalau nyambati orang. Artinya akhlak itu bisa menjangkit, bisa menular. Kata Nabi, berteman dengan orang penjual minyak wangi, tercium
harumnya. Ya kan, berteman dengan orang tukang besi, ini bukan menghinakan orang tukang besi, perumpamaan aja. Maka tercium bau latat bahasa Banjar, bau bakaran. Ya kan, bau apa aja? Yang di dapur atau bau apa aja? Artinya kawan mempengaruhi, hati-hati kawan tak. Pilih-pilih kawan. Kita burunan nih. Bagus kalau kawan. Orang beribadahan. Kawan orang nang beribadahan. Mudahan Allah anugerahkan kepada kita sekeluarga akhlak yang mulia. Allah peliharakan kita daripada akhlak-akhlak tercela. Zahir batinnya berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.